Shalom keluarga damai, bersyukur pada hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan melalui Samas 10 Desember 2021. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada kesempatan ini, kami akan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Tema renungan hari ini adalah memberi dengan benar. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang pertama hingga 15. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang pertama hingga kelima. 2 Korintus 9 ayat 1-5. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu, agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami, untuk tidak mengatakan kamu, merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, Jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Bahkan Paulus sudah menyatakan kebanggaannya atas hal itu kepada jemaat Makedonia, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Korintus. Banyak orang jadi berlomba-lomba untuk membantu jemaat di Yerusalem. Namun, seiring berjalannya waktu, jemaat Korintus tidak melaksanakan janji tersebut. Oleh karena itu, Paulus berharap supaya usaha yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia akan mendorong kembali jemaat Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Paulus khawatir jika jemaat Korintus merasa malu dan akhirnya menjadi batu sandungan, jika kemudian jemaat Makedonia mengetahui bahwa mereka belum siap mengumpulkan bantuan sebagaimana yang mereka janjikan. Karena itu, Paulus meminta Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahuluinya ke Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Adapun 4 prinsip yang diajarkan oleh Paulus untuk memberi dengan benar. Prinsip pertama yaitu, dengan bersikap murah hati dalam memberi, jemaat akan beroleh kemurahan hati Allah. Seperti tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Prinsip kedua yaitu, orang Kristen harus memberi dengan sukarela, bukan terpaksa. Tertulis pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Prinsip ketiga yaitu, Allah tahu pengorbanan orang yang memberikan persembahan, dan Ia akan memelihara mereka. Tertulis pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 hingga 11. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia akan menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu,
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Prinsip keempat yaitu memberi sebagai wujud perhatian dan kasih kepada jemaat yang membutuhkan dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 12-14. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Keluarga damai, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberi dengan benar? Apakah kita sudah murah hati dalam memberi? Apakah kita sudah memberi dengan sukarela? Apakah kita yakin akan pemeliharaan Allah? Apakah kita memberi sebagai wujud perhatian dan kasih kepada jemaat yang membutuhkan dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami diingatkan kembali agar memberikan persembahan secara benar. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Amin.